saya percaya betul yang namanya COVID ini ternyata memberi kesempatan kita untuk memikirkan kembali semua yang kita anggap selama ini lazim. Jadi sebetulnya kita kalau menggunakan kata new normal ini kan tadi Pak Gubernur bilang kita masih berpikir ya, apa sih normal itu yang menurut kita normal, barangkali menurut orang tidak normal gitu ya. Menurut kita tidak normal, menurut orang normal. Ukuran kenormalan jadi serba relatif. Nah ini yang juga barangkali ada konteksnya dengan kota kita, termasuk salah satu entitas yang kita perjuangkan dari awal tahun 2010 ya. Jadi memang kita semua harus memikirkan kembali kota kita, termasuk tadi Mas Yudi mengkampanye di awal tentang kota sehat. Jadi kalau menurut saya kita juga dengan COVID ini kesempatan untuk membuat hal-hal baru, kelaziman baru yang bisa diterima ya, konsensus baru, termasuk bagaimana kita melihat taman-taman kita ini. Jadi ada satu statement yang saya kira ini penting ya untuk kita renungkan sebetulnya, don't waste the crisis. Jadi pandemi ini kan krisis. Jadi don't waste the crisis karena di balik krisis itu pasti ada arti ya, ada kesempatan untuk kita memikirkan kembali tadi, kemudian membuat inovasi-inovasi baru, membuat lompatan kemajuan. Kita harus pikirkan untuk kota kita dan untuk taman kita, termasuk definisi publik. Tadi Pak Yayat kan banyak menyoroti itu ya. Definisi publik ini saya kira Pak Bintang juga mengatakan tadi yang namanya publik ya kalau kita masuk ke public space, yang namanya publik ya kalau kita masuk ke public space, ukuran kelazimannya yang namanya public space itu ya pasti overcrowding di situ. Public space dimanapun, apakah itu pasar, tempat ibadah, mall, public transport, sampai ke taman itu memang bisa kita nikmati karena ada overcrowding-nya itu. Festivity itu juga pasti karena ada overcrowding kalau kita datang ke taman hiburan rakyat atau ke pasar rakyat. Apapun itu yang kita nikmati adalah overcrowding-nya. Nah ini yang barangkali harus kita pikirkan kembali. Jadi pengertian public space termasuk taman. Pak Bintang tadi mengatakan ngapain ke taman kalau sepi ya sendirian. Saya kira itu betul. Dan kota-kota yang selama ini kita jadikan barometer karena tamannya besar, ternyata di situ angka COVID-nya juga tinggi juga. Coba kita lihat itu New York. New York itu kan jadi barometer untuk planning kita. Jadi di mana aturan zoning itu dimulai 1920 dari kota New York. Itu New York itu punya Central Park dan di situ epicentrumnya COVID. Kemudian kita lihat Surabaya. Surabaya itu juga demikian, di tamannya. Kemudian juga kita bisa lihat Brazil ya, itu juga angkanya naik terus. Jadi saya kira kita perlu melihat kembali kebutuhan taman itu di era kelaziman baru nanti. Seperti apa sih yang kita butuhkan. Tapi yang jelas bahwa kota kita ini harus sehat dan kita harus melihat bahwa kota-kota kita ini nggak sehat ternyata sekarang. Kita mau menjadi sehat itu jadi sangat mahal. Jadi memang ini sebuah luxury ya, sebuah kemahalan buat kita semua. Nah ini kita perlu memikirkan lagi, sekali lagi kita membuat lompatan sesudah ini Mas Yudi. Saya kira kita perlu sering ketemu ya untuk mengkristalisasi gitu dengan Pak Yayat, dengan Pak tadi dengan Mas Suryono Herlambang, kota kita seperti apa, dan saya kira kita tidak perlu ragu untuk mengatakan itu kepada para gubernur wali kota ya. Saya kira ini adalah sebuah kebutuhan dan masyarakat harus menanggung itu sangat mahal. Ini COVID ini sangat mahal karena kita terancam tadi kesehatan kita ya. Jadi kota sehat ini bukan sebuah lagi utopi, tapi harus diwujudkan dan itu harus menjadi ukuran ke depan ini bagaimana seorang wali kota, seorang bupati, seorang menteri, bahkan seorang presiden
ketika akan campaign itu harus masukkan kategori kota sehat itu sebagai pertanyaan. Bagaimana Anda bisa menjamin kota-kota sehat ini bisa diwujudkan? Menjamin masyarakat kita bisa hidup sehat, di mana risiko pandemi ini misalkan itu bisa kita kurangi. Jadi saya tidak punya resep ya pada saat ini bagaimana ayo ke taman itu sebaiknya. Tadi kita sama-sama belajar, tapi saya hanya ingin ngajak kita semua berpikir, membuat lompatan kemajuan, kemudian melakukan diskursus publik, campaign, termasuk campaign kepada para pemimpin kita untuk bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga ke depan kota-kota kita ini lebih sehat, lebih layak huni ya, lebih manusiawi ya. Kemudian termasuk publik ini yang selama ini kita memang ingin orang didorong naik public transport, tiba-tiba sekarang kan dilarang semua ya Pak Bintang ya. Iya, Dan betul Pak. ini Ya, ya. memang ukuran kelaziman, ukuran publik, ukuran risiko kesehatan itu harus didefinisikan lagi sehingga kita nggak ragu gitu untuk membuat kebijakan ke depan, dan juga sebagai citizen juga tentunya citizen yang bertanggung jawab itu saya kira